Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Para pembudidaya dari Serikat Kultivasi Terbang menuju suku pemurnian jiwa. Di depan mereka ada awan hitam yang tak berujung. Awan ini terlalu tebal, melupakan penglihatan, bahkan indera ilahi mereka segera terlempar olehnya. Faktanya, jika mereka sedikit ceroboh, indera ilahi mereka akan dimakan oleh fragmen jiwa di dalamnya. Tangisan hantu yang tajam yang bisa mengejutkan hati datang dari dalam awan hitam. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya karena awan hitam. Dan awan hitam yang besar ini akan menghentikan kebanyakan orang di jalurnya. Ekspresi pria berbaju emas itu tenggelam saat melihat ini. Dia mendengus dingin dan berkata, tempat Wang Lin hanya memiliki satu lapisan perlindungan. Setelah kita menerobosnya, kita dapat dengan mudah menangkap anak itu. Ada beberapa orang di sampingnya. Mereka semua memiliki ekspresi suram dan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun saat mereka menatap awan gelap. Sun Yunshan mengungkapkan sedikit ejekan di matanya. Dia belajar sedikit tentang masalah ini dari saudara perempuannya. Sebagian besar tim kecil berpikir bahwa ini adalah kesempatan mudah untuk mendapatkan pahala, karena leluhur mengirimkan seorang penjaga surgawi. Semuanya berjuang untuk mendapatkan kesempatan ini. Utusan yang membawa kembali berita tentang lokasi Wang Lin memang menyebutkan bahwa lokasi itu dikelilingi oleh awan yang kuat. Namun, orang-orang yang memperjuangkan kesempatan ini tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mereka masih percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan penjaga surgawi di sini. Sun Yunshan melihat sekeliling, termasuk dirinya sendiri. Ada hampir 20 orang di sini. Kebanyakan dari mereka berada di tahap awal transformasi jiwa, dan hanya sedikit dari mereka yang berada di tahap tengah transformasi jiwa. Hanya ada satu kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Itu Paman Feng yang tetap diam sepanjang waktu. Sun Yunshan memandang orang tua berambut abu-abu tidak jauh darinya dan hanya merasakan kesedihan. Ini adalah bela diri Enkle Feng. Dia adalah saudara magang junior ayah Sun Yunshan dan dia datang ke sini untuk melindungi Sun Yunshan. Namun, dia tidak pernah membayangkan adik perempuannya akan secara diam-diam mengikuti mereka ke sini dan menyebabkan dirinya berada dalam situasi yang mengerikan. Nenek moyang bahkan menghapus ingatan paman bela diri Feng dengan mantra rahasia dan mengubahnya menjadi boneka. Dia memiliki benih surgawi yang ditanam di dalam dirinya oleh leluhur, jadi dia tidak lagi memiliki kendali atas hidup dan mati. Pria berbaju emas berteriak, awan hitam ini hanyalah tebing. Nomor 10, hancurkan awan hitam ini untukku. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal di belakang pria berbaju emas memiliki ekspresi jelek. Dia ragu-ragu tetapi tidak berani untuk tidak patuh. Dia menghela nafas dan dengan hormat berkata, "Bawahan patuh." Kultivator ini mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah awan hitam. Namun, semakin dekat dia, tekanan yang bisa mengguncang jiwa asal menjadi semakin kuat. Ada juga ratapan hantu yang keluar seperti mantra gelombang suara. Kultivator ini tidak bisa lagi mendekat ketika dia berada 10.000 kaki jauhnya dari awan hitam. Dia merasa bahwa jika dia memaksakan diri untuk melanjutkan, dia pasti akan mati. Ketika dia melihat pembudidaya berhenti, pria berwajah emas itu dipenuhi permusuhan. Dia berteriak dengan nada dingin, "Nomor 10, apakah kamu berani melanggar perintah?" Wajah kultivator menjadi lebih baik setelah dia mendengar ini. Dia menghela nafas dan berpikir, "Lupakan. Kehidupan yang hampir tidak menyerupai kehidupan manusia ini harus segera berakhir. Jika saya bisa mati di sini, saya akan terbebas dari siksaan ini." Dia menghela nafas dalam-dalam saat dia mengambil satu langkah dan maju seperti meteor. Dalam sekejap mata, dia masuk dalam jarak 10.000 kaki dari awan hitam dan pada saat ini, awan hitam itu tiba-tiba bergerak. Awan hitam melonjak seperti ombak yang mengamuk dan membentuk-bentuk seperti jamur saat terus meluas keluar. Ratapan tajam menjadi lebih kuat saat itu bergema di langit. Saat awan bergejolak, serangkaian raungan yang mengguncang surga datang dari dalam. Di saat yang sama, awan hitam dengan cepat berubah menjadi mulut besar yang bisa melahap dunia. Itu melahap pembudidaya tanpa ragu-ragu, tidak meninggalkan apapun. Hampir semua petani dari Serikat Kultivasi terkejut dengan ini.
Meskipun mereka sangat jauh, mereka merasa seperti berada tepat di sebelah awan hitam. Pakaian mereka langsung basah oleh keringat, seolah-olah nomor 10 bukanlah satu-satunya yang dilahap oleh awan hitam. Mata penjaga surgawi yang tenang tiba-tiba bersinar saat dia dengan hati-hati melihat ke awan hitam dan mengungkapkan ekspresi bingung. "Tim, Kapten Tim, awan hitam ini..." Seorang pria di samping pria berbaju emas itu dipenuhi rasa takut. Ekspresi pria berbaju emas menjadi lebih gelap. Dia menunjuk orang tua itu tidak jauh dari sana dan berkata, "Nomor 3, pergilah." Pria tua berambut putih ini adalah paman bela diri Sun Yunshan. Ekspresinya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melangkah maju. Sun Yunshan mengepalkan tinjunya. Dia kemudian melihat paman bela diri Feng pergi dan hatinya berdarah. Orang tua itu tiba 10.000 kaki jauhnya dari awan hitam hanya dalam beberapa langkah. Saat dia akan melanjutkan, awan hitam tiba-tiba melaju dan berputar. Dalam sekejap, awan hitam itu membelah, meninggalkan jalan kosong di tengahnya. Seorang pria muda yang tampak dingin keluar selangkah demi selangkah. Dia melirik orang tua itu sebelum melihat orang-orang dari persatuan kultivasi. Kemudian dia dengan tenang berkata, "Nenek moyang saya menyambut semua orang." Ekspresi pria berbaju emas tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Nomor 3, bunuh dia. Kita bisa masuk menggunakan jalur ini." "Aku si Alok." Pemuda yang tampak dingin itu bernama 13. Ekspresinya netral tanpa emosi. Adapun lelaki tua itu, dia bergegas menuju 13 dalam sekejap. Namun, tepat ketika dia akan mendekat, seutas awan hitam tiba-tiba keluar. Itu mengelilingi lelaki tua itu, menariknya kembali ke awan hitam. Orang tua itu menghilang tanpa jejak. Pemandangan ini seperti palu yang menghantam hati orang-orang dari serikat kultivasi. Ini terutama berlaku untuk Sun Yunshan saat matanya memerah. 13 mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Lewat sini." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi pria berbaju emas itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia tanpa sadar melihat kembali pria berbaju hitam itu dan hatinya terasa lebih tenang. Dia mencibir dan berkata, "Ayo pergi. Saya ingin melihat trik apa yang dilakukan Wang Lin ini." Kelompok itu dengan cepat terbang ke depan dan melanjutkan di sepanjang jalan yang dibuka oleh awan hitam. Saat mereka masuk, jalan di belakang mereka perlahan ditutup oleh awan hitam. Setelah beberapa saat terbang, pria berbaju emas itu tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Orang-orang di belakangnya semua tercengang dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah suku besar yang memiliki banyak orang. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala dan menatap mereka dengan tatapan dingin. Tatapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul pada orang-orang dari serikat kultivasi. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka tetap terkejut. Di pusat suku, ada ruang terbuka dalam radius 5 km. Di tengahnya terletak sebuah menara tinggi. Rasa keagungan yang kuat menyebar dari menara dan mengelilingi area tersebut. Orang-orang ini merasa seperti mereka hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan ini. 13 orang berdiri di luar area kosong dan dengan hormat berkata, "Leluhur, saya telah membawa para tamu ke sini. Rekan pembudidaya datang dengan niat membunuh. Mungkinkah aku telah menyinggung kalian semua?" Suara Wang Lin perlahan datang dari menara. Meski nadanya sederhana, suaranya sepertinya mengandung kekuatan iblis di belakangnya. Suaranya perlahan menyebar ke seluruh suku pemurnian jiwa. Wang Lin secara bertahap mempelajari sedikit mantra suara iblis surgawi saat dia secara bertahap memperkuat jejak pada iblis yang tersebar. Pada saat ini, mantra itu disebarkan melalui suara. Semua orang di serikat kultivasi, selain dari pria berkulit hitam, memiliki mantra yang memenuhi pikiran mereka. Tingkat kultivasi pria berkulit hitam agak tinggi, jadi dia tidak tersesat dalam suara ini. Matanya menjadi sangat cerah saat dia menatap menara. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian sekali lagi. Pria berjiwa emas itu bergetar. Matanya tanpa sadar menunjukkan sedikit kebingungan dan dia tanpa sadar berkata, "Kamu tidak menyinggung Meigyo. Jika itu masalahnya, kalian semua terlalu sombong untuk tetap datang mencariku untuk masalah." Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat dinginnya. Pada saat ini, semua anggota suku pemurnian jiwa berteriak, "Kurang ajar!
Semua orang di suku pemurnian jiwa mengucapkan kata itu sekaligus dan suaranya menyatu dengan ratapan dari awan hitam. Ini bahkan lebih keras dari gemuruh guntur ketika mendarat di telinga para pembudidaya. Seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk ke dalam hati mereka. Itu menyebabkan telinga mereka berdengung dan jiwa asal mereka bergetar. Darah keluar langsung dari mulut beberapa yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Jelas bahwa bagian dalam mereka terguncang dan jiwa asal mereka terluka. Teriakan ini juga menjernihkan pikiran semua orang. Ekspresi pria berbaju emas berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia seperti ini, maka para pembudidaya sekitarnya bahkan lebih buruk darinya. Masing-masing dari mereka menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan mereka menyadari bahwa banyak hal tidak baik. Adapun Sun Yunshan, kegembiraan di hatinya jauh melebihi keterkejutannya. Dia diam-diam berteriak di dalam hatinya. Itu dia, itu benar-benar dia. Saat pria berbaju emas mundur, dia memekik Celestial Guardian, serang. Setelah dia mengatakan itu, mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba bersinar terang. Dia melangkah maju dan tiba di atas menara dengan satu langkah. Kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan dia membantingnya. Bantingan ini sepertinya mengandung kekuatan untuk menarik gunung. Simbol emas muncul di langit dan menuju ke menara. Dengus dingin datang dari dalam menara, lalu sosok Wang Lin keluar. Dia bahkan tidak mendongak saat tangannya melepaskan cahaya hitam dan meraih ke langit. Dia dengan tenang berkata, "Turunlah untukku." Setelah tangannya terulur, tiba-tiba retakan muncul pada simbol emas itu. Mengikuti serangkaian suara berderak, simbol emas itu runtuh. Ekspresi pria berbaju hitam tiba-tiba berubah drastis, dan untuk pertama kalinya wajahnya dipenuhi teror. Dia ingin menghindar, tapi tubuhnya segera ditangkap oleh kekuatan yang bisa mencuri kekuatan hidup. Dia dengan kejam ditarik turun dari langit. Dengan dentuman keras, tubuh pria berbaju hitam itu menabrak tanah. Ketika pria berpakaian hitam itu mendarat di tanah, mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan tangan kanannya. Pembatasan yang tak terhitung, jumlahnya segera terbang dan menyegel semua meridian tersembunyi di pria berbaju hitam. Kemudian Wang Lin dengan santai mengulurkan tangan dan menggunakan angin dari jari kematian. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa ada yang aneh pada pria berbadan hitam itu. Jiwa asal orang ini tidak memiliki energi asal sama sekali, dan sebaliknya memiliki sepotong batu giok seukuran kuku jari tangan. Akibatnya, meskipun orang ini telah mencapai tahap ascendant, dia tidak memiliki domain dari seorang pembudidaya ascendant. Di mata Wang Lin, orang ini hanyalah seorang yang kasar. Lupakan fakta bahwa Wang Lin telah mencapai tahap ascendant. Bahkan sebelum dia menerobos, dia bisa dengan mudah berurusan dengan orang ini. Namun, bagi orang luar, pemahaman sederhana Wang Lin seperti kilat yang menyambar otak mereka. Ini menyebabkan orang-orang dari serikat kultivasi menjadi tercengang. Tubuh pria emas itu gemetar dan wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena fakta bahwa jalan di belakangnya telah ditutup, dia akan dengan cepat melarikan diri pada kesempatan pertama. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka semua menatap tercengang pada pria paruh baya yang ditangkap dan dihancurkan ke tanah oleh Wang Lin. Setelah sekian lama, mereka masih belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Sun Yunshan yang merasa kegembiraannya telah mencapai puncaknya. Dia menghela nafas lega seolah dia ingin melepaskan semua penindasan yang dia derita selama ini. Pria berbaju emas gemetar dan dengan cepat berkata, "Sen, senior, kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Kami di sini mewakili aliansi kultivasi untuk mengundang Anda bergabung. Kojeko awawe en." Sun Yunshan mencibir saat dia dengan cepat bergerak lebih dari 100 kaki dari kelompok itu dan berteriak, "Saudara Wang, tujuan mereka di sini adalah untuk menangkapmu hidup-hidup." Wang Lin telah lama melihat Sun Yunshan. Saat ini dia hanya mengangguk. Ekspresi pria berbaju emas menjadi semakin pucat. Kemudian ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia menatap Sun Yunshan dan berteriak, "Sun Yunshan, apakah kamu berani mengkhianati leluhur Miyamokuadi?" Tubuh Sun Yunshan bergetar dan dia akan berbicara ketika Wang Lin melambaikan tangannya. Angin sepoi-sepoi menghantam pria berbaju emas itu dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Jiwa asalnya terbang keluar dari tubuhnya penuh dengan kebingungan.
Namun, dia segera dilahap oleh awan hitam di langit. Bau darah belum hilang ketika semua mata para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan teror. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kultivasi Wang Lin akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dengan satu genggaman, penjaga surgawi itu tertangkap. Dengan satu lambaian tangannya, pria berbaju emas itu meledak. Ascendant tahap akhir. Dia pasti berada di tahap akhir Ascendant. Wang Lin mengabaikan para pembudidaya itu, tetapi dia memandang Sun Yunshan dan tersenyum. Saudaraku Sun, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Sun Yunshan menghela nafas dan dengan getir berkata, "Saudara Wang, selamatkan aku, Brawa Ed." Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tersenyum. Masuk dan bicara. Dengan itu, dia menangkap pria berbaju hitam di tanah dan berjalan ke menara. Sun Yunshan ragu-ragu sebentar sebelum dia terbang ke depan dan dengan cepat mengikuti Wang Lin. Tidak hanya keterkejutannya tidak lebih kecil dari para pembudidaya lainnya, itu bahkan lebih intens. Dia ingat bahwa sebelum memasuki tanah roh iblis, budidaya Wang Lin hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Namun, dalam beberapa dekade singkat, Wang Lin telah mencapai tahap ascendant. Selain sangat mengejutkannya, itu juga menyebabkan status Wang Lin dalam pikirannya meningkat tanpa batas. Hanya lebih dari selusin pembudidaya yang tersisa di langit, tak satu pun dari mereka yang berani pergi atau menyerang, jadi mereka hanya bisa mengapung di sana. Semua hati mereka dipenuhi dengan ketidakpastian, dan setiap nafas terasa seperti setahun. Di dalam menara, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia mengeluarkan meja bundar sederhana dari tas pegangannya dan sebotol anggur berkualitas. Kemudian, dia menuangkan secangkir untuk Sun Yunshan dan tersenyum. "Kakak Sun, duduk!" Sun Yunshan berdiri dengan kaku di samping. Setelah ragu-ragu sebentar, dia duduk di seberang Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, karena kamu sudah datang, tidak ada salahnya meminta bantuanku." Wang Lin tersenyum sambil meletakkan toples anggur dan menatap Sun Yunshan. Sun Yunshan merenung sebentar sebelum mengambil cangkir dan meminum semuanya sekaligus. Kemudian, dia mengambil kendi dan meminumnya langsung dari situ. Hanya setelah dia meminum sebagian besar toples, dia meletakkannya kembali. Matanya cerah saat dia melihat Wang Lin sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke pria berbaju hitam dan berkata, "Saudara Wang, orang ini tidak memiliki nama dan disebut penjaga surgawi. Kami berasal dari organisasi yang sama yang menyebut dirinya sebagai Serikat Kultivasi." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan berkata, "Penjaga surgawi, waseibo amdei." Sun Yunshan meneguk anggur lagi, lalu matanya berubah sedikit merah dan berkata, "Ada seseorang di dalam persatuan kultivasi yang menyebut dirinya leluhur alam surgawi. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi, dan dialah yang menyebut mereka penjaga surgawi. Selain leluhur ini, dia memiliki total 10 penjaga surgawi. Tidak banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Pertempuran yang kau lakukan di kota iblis kuno negeri, iblis langit dengan Jenderal Iblis Molihai menarik perhatian leluhur. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengirim orang untuk menangkap Anda. Saya yakin Anda pasti sudah bertemu orang-orang yang mencoba menangkap Anda di Sky Demon City. Lalu kau hilang di Sky Demon City dan masalah ini dibatalkan. Namun, beberapa bulan yang lalu, seseorang entah bagaimana mengetahui Anda ada di sini. Jadi, leluhur mengirim kami keluar untuk menangkapmu hidup-hidup sekali lagi." Atom, mata Wang Lin menyipit. Dia ingat bahwa di Sky Demon City, sekelompok menyerangnya saat dia mendengarkan musik sitar. Kepala rombongan itu meledak saat hendak ditangkap. Wang Lin mengingat kegilaan semacam ini di dalam hatinya. Saat itu, dia mengira orang-orang itu dikirim oleh jenderal iblis lain. Namun, setelah mendengarkan Sun Yunshan hari ini, sepertinya ada orang lain. Sun Yunshan mengepalkan tinjunya dan melanjutkan, "Saudara Wang, kamu tidak tahu itu dulu. Saat itu kakakku menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan juga datang ke tanah roh iblis ini. Dia disihir oleh leluhur dan menjadi anggota Serikat Kultivasi. Setelah dia bertemu saya, dia menipu saya untuk bergabung dengan organisasi ini. Ketika saya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, saya ingin melarikan diri. Namun, leluhur muncul dan hanya dengan satu mantra, dia menangkap 4 paman bela diri yang datang bersamaku, Jameshem. Sejak saat itu, keempat dari mereka memiliki ingatan mereka dihapus dan mereka menjadi boneka.
Bahkan saya memiliki benih surgawi yang ditanam di tubuh saya, jadi sekarang hidup saya tidak lagi dalam kendali saya." Mata Wang Lin melepaskan cahaya keemasan dan menatap tubuh Sun Yunshan. Tatapan ini menyebabkan jiwa asal Sun Yunshan bergetar seolah akan runtuh. Dia merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya, semua rahasianya terungkap di hadapan Wang Lin. Perasaan ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Namun, Sun Yunshan berkeringat dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa hormat. Wang Lin menarik pandangannya dan menunjuk ke dahi Sun Yunshan. Lalu, untaian garis hijau tiba-tiba muncul di dahi Sun Yunshan. Ada banyak garis hijau ini dan segera menutupi seluruh tubuh Sun Yunshan. Wang Lin berseru lembut dan matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat ke garis hijau dan kemudian menutup matanya untuk merenung. Sun Yunshan merasa sangat gugup di dalam hatinya. Jika benih surgawi ini tidak bisa dihilangkan, maka dia akan selamanya berada di bawah kendali leluhur dan tidak pernah bebas. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membuka matanya dan perlahan berkata, "Leluhur menyebut batasan ini benih surgawi." Sun Yunshan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Itu benar, leluhur pernah berkata bahwa ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari alam surgawi sebelum runtuh, dan itu adalah objek dari alam surga dan tidak ada orang selain dia yang bisa memecahkannya." Mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius saat dia melihat pria berbaju hitam dan berpikir, pria berbaju hitam ini disebut penjaga surgawi, pembatasan ini disebut benih surgawi, dan leluhur ini mengklaim bahwa ia berasal dari alam surga. Mungkinkah Kaisar Langit Qinling? Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, pembatasan itu memang tidak sederhana. Itu mengandung energi spiritual surgawi yang tak terbatas. Jadi, itu pasti sesuatu dari alam surgawi. Wang Lin merenung sedikit sebelum mencapai kehampaan, lalu penjaga surgawi itu terbang ke tangannya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia meletakkan tangannya di atas kepala orang ini. Kemudian, Wang Lin mengaktifkan mantra pencarian jiwa. Jika pria berbaju hitam ini adalah cultivator ascendant yang sebenarnya, Wang Lin tidak akan begitu berani untuk mencari jiwa seseorang pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun, tubuh orang ini tidak memiliki energi asal. Sebenarnya, budidaya ascendant orang ini diberikan kepadanya oleh giok yang rusak di jiwa asalnya. Kultivasi sejatinya hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Saat dia mencari jiwanya, ekspresi Wang Lin secara bertahap menjadi lebih suram. Ingatan orang ini sangat pendek, itu hanya berisi kenangan setelah dia menjadi penjaga surgawi. Adapun kenangan sebelumnya, itu kosong sama sekali. Wang Lin melepaskan tangan kanannya, dan dengan satu tamparan, jiwa asalnya didorong keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia memuntahkan api asal. Dia kemudian mulai memurnikan jiwa asal tepat di depan Sun Yunshan. Sun Yunshan melihat ini, dan sementara hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, itu bahkan lebih dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Sementara Wang Lin memurnikan jiwa asal, tatapannya melewati Sun Yunshan. Dia secara alami punya alasan untuk melakukan semua ini. Jiwa asal leluhur ini memang aneh. Jadi, Wang Lin secara alami tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan Sun Yunshan. Dia masih harus melakukan persiapan yang diperlukan, seperti mengejutkan Sun Yunshan dan menjaga kewaspadaannya. Jiwa asal penjaga surgawi dengan cepat dimurnikan. Giok pecah seukuran kuku berkilau saat melayang di depan Wang Lin. Dia menatap batu giok yang rusak dan mulai merenungkan. Meskipun giok ini tidak mengeluarkan energi spiritual surgawi, ketika Wang Lin memindainya, dia menemukan bahwa itu mengandung energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan. Namun, energi spiritual surgawi ini tidak dapat diserap karena sepertinya ada untaian niat di dalamnya. Perpaduan jiwa asal kultivator dan giok rusak ini dapat menciptakan sesuatu yang mirip dengan kultivator ascendant tahap awal. Namun, saya percaya bahwa tingkat keberhasilan peleburan jenis ini sangat rendah, atau leluhur itu tidak hanya memiliki 10 penjaga surgawi. Juga, fusi ini tidak bisa sesederhana bergabung dengan batu giok yang rusak. Kuncinya haruslah tujuan di dalam batu giok yang rusak ini. Hanya dengan melebur dengan maksud, fusi tersebut dapat diselesaikan. Ide dengan cepat melintas di benak Wang Lin. Jika leluhur dari serikat kultivasi tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, dia pasti akan terkejut. Harus dikatakan bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu.
Namun, Wang Lin hanya menggunakan beberapa petunjuk dan dia berhasil menyimpulkan 70% hingga 70% kebenaran. Mata Wang Lin dingin saat dia perlahan bertanya, "Di mana persatuan kultivasi?"